بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد عبر في قول لان منه ولا نعمي عبر في قول لان منه ولا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الدر الأزهار والياقوت الأحمر والنور الأظهر وسر الله الأكبر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام من يومنا هذا إلى yaumil mahsyar amma ba'd. Al-Mukarramah Ibu Hajah Zuhriyah beserta keluarga selaku ketua Majlis Majlis Darussalam beserta Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Maisarah, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Wiwi dan seluruh para ibu-ibu asatizah, para ibu-ibu hajah dan seluruh para jamaah pengajian Kamis pagi Masjid Darussalam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semuanya kita nih, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita semuanya diberikan selalu sehat walafiat, diberikan panjang umur dalam taat ibadah, diberikan rezeki yang banyak serta berkah untuk bekal ibadah dan bekal sedekah. Dan mudah-mudahan mengawali tahun 2023 keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah, dan semuanya keluarga kita, keturunan kita, anak cucu kita soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirat jamaah sekalian yang saya muliakan, bahwasanya orang yang hasud, orang yang dengki sampai hari kiamat itu masih ada. Musuh kita orang hasud. Orang hasud bosnya iblis. Sebab makhluk yang pertama kali hasud
di alam raya, di langit, di surga adalah iblis. Apa kerjaan orang hasud? Iri, dengki, suka SMS, senang melihat saudaranya keblangsak, susah ngelihat orang lain dapat nikmat. Itu orang yang hasud, penyakitnya dengki, gurunya iblis. Dia di mana adanya ntar nih? Kalau dia dalam kedengkiannya, kehasudannya belum juga tobat, maka dia dikelompokkan oleh Allah dalam Quran, faulaika humul khasirun. Mereka itulah kelompok orang-orang yang bangkrut, yang merugi, seluruh amal ibadahnya tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah orang yang hasud, orang yang dengki. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui orang-orang yang memusuhi dirimu, yaitu orang-orang yang sirik dengki, yang hasud kepada dirimu. Allah sudah maha tahu. Jangan diomong-omongin lagi, jangan disebut-sebut lagi. Apa tugasmu ketika ada orang yang hasud dan dengki kepadamu? Wa kafa billahi waliya. Berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan Allah satu-satunya tempat kita meminta pertolongan atau perlindungan, meminta naungan daripada kedengkian orang-orang yang ada di sekeliling kita. Wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah yang kau datangi, yang kau mintai bantuannya, yang kau mintai pertolongannya. Jangan disebut-sebut, udah biarin. Seluruh para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musuhnya orang dengki, orang hasud. Cuman kita mah terbalik. Kalau ada orang yang dengki, itu orang demen banget kita omong-omongin mulu. Ya Bu ya, makin megar aja hatinya. Udah jangan dia ngomongin, anggap aja dia sudah meninggal dunia. Lah, mendingan dianggap mati orang dengki mah. Kalau kita ingat-ingat, hati kita sakit. Kesel nggak? Kita pergi kemana aja diomongin, kita dapat apa aja dikatain. Kan orang dengki mah begitu pikirannya. Orang ngomong kemana, nyautnya kemana. Jaka sembung membawa golok, kagak nyambung. Nini tawak. Orang ngomong kemana nyautnya. Emang rata-rata orang dengki kupingnya budeg, sebab hatinya panas. Kalau hatinya panas aja kan lari ke kuping. Jadi orang ngomong bener kagak jelas, orang ngomong bener dianggapnya kemana-mana tahu. Begitulah orang dengki. Kita semuanya ngalamin orang-orang dengki Bu, semuanya ngalamin kan. Udah jangan diladenin. Baik orang dengki adanya di grup WA, udah hapus aja, hapus. Kan saya punya YouTube Bu ya, saya punya YouTube. Itu kagak semuanya yang komentar enak. Banyak yang dengki komentar. Apa ya komentarnya? Kayak ceramah bermutu aja, begitu.
Saya balas terima kasih atas komentar Anda, semoga Anda berkah. Enggak lama lagi subscribe dia. Mungkin dia sedang menguji saya kali. Sebab kalau saya ladenin sama begonya, kenal kagak apa kagak. Jadi di media sosial, di WA grup, kalau yang ada macem-macem jangan ladenin, Bu. Capek hati. Betul betul. Jangan. Media sosial kan itu ibaratnya hutan rimba. Orang boleh komen apa saja di situ, betul nggak? Ya orang dia kagak ngeliat kita. Kalau dia ngeliat kita, dia takut. Saat ibu itu serem banget, tampangnya galak. Takut dia. Aduh, ada dua rupa. Es bisa kencing mulu urusan ini. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Jadi ini ibu-ibu, kalau ada orang yang lagi serik dengki aja sama kita, mau saudara kandung, ipar, umpama ini mah, umpama mertua dengki aja memantu, umpama mantu dengki aja sama mertua, ponakan dengki aja sama mertua, tetangga serik dengki aja sama mertua, jangan diladenin. Ibu wirid ayat ini. Wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Ayo baca sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Beres, hati kita ada. Jadi ini ayat buat ngewiridin orang yang serik dengki sama kita. Wiridin aja, lama-lama mati. Bukan mati orangnya, mati sifat dengkinya. Amin. Mati sifat hasudnya. Tuh begitu. Apal enggak tuh? Wallahu a'lam, baca. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Ayo. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Coba. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Semua kita punya musuh. Musuh kita ada dua. Ada yang kelihatan, ada yang kagak kelihatan. Yang kagak kelihatan setan, iblis, itu nggak kelihatan. Gampangan ngusir musuh yang kagak kelihatan, alias memedi, kuntilanak, genderuwo. Kita bacain ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Baru nyampe di situ dia udah pergi. Tapi kalau setan yang manusia, kita bacain ayat kursi, dia malah duduk di bangku. Kursinya dia dudukin. Jadi jangan kata kita orang biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling baik sedunia, yang paling lembut tutur katanya sedunia, yang paling luhur budi pekertinya, yang musuhin banyak. Nah, jangan ketika ada orang yang gosipin kita, macam-macamin kita, kalau ibu berani paranin, tapi jangan ribut, klarifikasi. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Tuh. Jangan sembarang fitnah gue loh. Gue kagak ngomong begitu. Paranin dah. Kalau sekali dia macam-macam diparanin, besok-besok kagak macam-macam lagi. Tapi kalau ibu kagak mau paranin, pahala ibu banyak. Pahala ibu banyak. Semakin diomongin, semakin rontok tuh dosa. Dari badan sampai ke bulu kaki pada rontok tuh. Dosa kita rontok, semuanya habis. Nanti tuh orang yang sirik dengki aja sama kita, kalau dia sampai mati belum tobat, ntar tuh di akhirat pahala ibadah dia selama puluhan tahun dikasih ke kita semua. Kalau dia kagak ibadah, dosa kita ditumpukin ke dia semua. Tuh enak gak tuh?
Jadi udah kalau begitu besok ngomong, siapa-siapa yang mau ngomongin gua silakan. Siapa-siapa yang mau fitnah gua silakan. Mumpung dosa gua banyak nih, biar dosa gua habis. Jadi yang penting kita ikhlas, yang penting kita yang penting kita ada di jalur agama yang benar. Kisah Puangin kagak ngomong tajwid, hukum mempelajari tajwid sunnah. Emang gua gila? Hukum mempelajari tajwid dari mulai saya belajar hukumnya wajib, fardu kifayah, bukannya sunnah. Menerapkannya dalam membaca Al-Quran fardu Saya nggak pernah ngomong mempelajari tajwid hukumnya sunnah. Ibu belain guru, ini mah ramai di WA. Gua sore-sore datengin sama jenderal. Kalau guru kagak ngomong, terus ada yang memfitnah, belain. Apa lu mau ngolin guru gua, kata gitu. Ibu ya, tapi itu mah berita orang dengki, udah jangan ladenin. Saya dosa, saya bisa jadi kufur kalau saya mengatakan mempelajari hukum tajwid hukumnya sunnah. Jadi mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, artinya dalam satu kampung kudu ada guru kiai yang memahami ilmu tajwid dan kita belajar padanya. Sesudah kita dapat ilmu tajwid, kita ketika membaca Quran hukum menerapkannya fardu Kalau baca Quran kagak pakai tajwid dosa. Paham? Rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Ini dalilnya. Berapa banyak orang yang baca Quran dia tidak memakai tajwid alias tidak pakai makharijul huruf, ha kecil, ha gede sama ha kecil, sa nyampur sama sya, zal nyampur sama jim, huruf aduk-adukan, acak-acakan. Terus udah banyak salah, kagak mau berubah, kagak mau belajar, terus menerus dia kayak begitu sampai mati dilaknat oleh Quran. Barangan. Ibu ya, makanya penting itu. Kita penting belajar ngaji. Ini kayak ibu semua pada ngaji nih, walaupun salah-salah dimaafin sama Allah. Amin. Umpamanya ibu ngaji nih, dari mulai ngaji, pengajian dimulain sampai nanti penutupan ngaji, baca Fatihah bu ketukar mulu, ha gede mah kecil. Umpamanya diajarin sama guru, Bismillahirrahmanirrahim, him kata guru, him. Bismillahirrahmanirrahim, begitu lagi kata guru, him. Bismillahirrahmanirrahim, dibentak, udah dibentak, sampai dibentak sama gurunya, tetap aja begitu, tetap dapat pahala satu. Yang penting ada usaha. Ibu ya, jadi makanya orang belajar itu kagak ada ruginya, untung. Walaupun dia kagak dapat ilmu, seluruh amal ibadahnya kagak dihitung rugi, tetap dapat pahala satu. Pahala apa? Pahala dia memuliakan ilmu, pahala dia belajar, pahala dia benar-benar menjunjung tinggi daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hadirat jamaah sekalian, 2023 kita sudah berada di hari ke-5. Berarti umur kita nambah. Umur 6, zohiriahnya, hakikatnya kurang. Terus jangan minta rezeki mulu yang nambah, ibadah biar nambah, kesabaran biar nambah, ketakwaan biar nambah. Wirid biasanya baca selawat 1000, tambah tahun 2000, 3000, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Ini kan banyak yang memprediksi, katanya tahun 2023 banyak bencana. Itu orang yang memprediksi gitu pengen mampus kali itu orang.
Kan sama juga nyumpahin kita. Kata Allah, inna zonni abdi bi, sesungguhnya aku bagaimana sangka hambaku, kalau mereka pengen banyak musibah akan aku turunkan musibah. Ayo, kayak ibu nih, emang di badan kayaknya awak rada-rada greges, dikasih sate kambing, wah takut nanti darah tinggi, kena darah tinggi tuh. Kata kambing, ntar gua tubrak lu. Lu yang darah tinggi, kata kambing, gua lu salahin. Dikasih lagi emping, asam urat. Kata emping, nenek brengsek lu. Bukan gara-gara gua asam urat, emping disangkanya penyebab asam urat, kambing disangkanya darah tinggi. Padahal buat orang-orang yang sehat mah kagak ngapa-ngapa ya. Padahal mah penyakit, Bu, penyakit itu sebetulnya penyebabnya dari ketenangan hati dan kemurahan tangan. Ketidaktenangan hati dan ketidakmurahan tangan tuh penyakit asal muasalnya datangnya. Paham kagak tuh? Paham nggak? Berpuluh-puluh kali orang minta didoain sehat, kalau hatinya was-was baik, tangannya kagak murah masih mahal aja, itu penyakit kagak bakal mau mingser, kagak bakal mau pergi. Ibu, iya bener. Coba dah renungin kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Satu ayat dari awal Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita jadikan wirid, sesudah kita jadikan wirid, kita terjemahin itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang pengasih, tapi jangan penyayang. Habis ngasih kegedean, sayang diambil lagi. kegedean kebanyakan, diambil lagi. Tadinya mau ngasih 100.000, dikasih lagi, diambil lagi gocap. Katanya sayang, kegedean. Dan besok ketemu lagi. La ilaha illallah. Itu pengasih tapi sayang. Jadi seluruh hal yang ada menimpa diri manusia penyebabnya kesalahan manusia. Musibah banyak terjadi di Indonesia karena manusianya pada ribut mulu. Ada kelompok cebong sama kadrun, siapa kali itu yang namain, asal bayi mau pilpres, kadrun sama cebong pada berantem. Ibu jangan pengaruh Bu ya, jangan ya. Udah 2019 kemarin, jangan sampai terjadi lagi di 2024. Ibu tahun 2019 kemarin sampai benciin Jokowi, dosa itu. Ntar 2019 kelompok Anies benci Jokowi, kelompok Ganjar misalnya benci Anies, itu juga dosa. Ngaji juga, lempengan itu mati, digebukin sama malaikat. Jangan kepengaruh berpolitik, jangan cara bodoh. Betul kagak Bu? Cara cerdas pakai, itu cara-cara barbar. Cara-cara orang kagak tahu tata krama etika. Apa untungnya caleg bukan, dewan bukan, lu pada digoblok-goblokin sama bajar-bajar. Jangan mau. Awas tuh, ntar banyak hoak tuh di grup, banyak hoak tuh, awas tuh. Udah, daripada komen mendingan hapus. Dosa-dosain tangan aja. Kan saya udah bacain tuh ayatnya tuh. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nih jempol ngomong. Tuh. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat ayat itu. Awas nih. Semula kita, loh kan tangan bisa ngomong, lah
Ibu megang HP, mulut mah diem, tangannya kagak berhenti, jempol, ayo, betul kagak? Itu bener omong yang Allah omongin, bener, tangan betul kagak bu? Hati mah diem, sewotan HP dibanting. Gak ada orang yang saking sewotnya baca berita dia dikata-katain HP-nya dibanting. Ada, baterainya habis. Ada yang HP-nya hilang. Saya turut berduka cita atas meninggalnya HP Ibu Haji Julia. Emang begitu, tergesa-gesa baik kalau kemana-mana. Padahal itu nggak boleh. Al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa bagian dari Makanya nih saya kasih jampainya Pak Haji. Jadi kalau mau berangkat kemana-mana, baca a'udzu 3 kali, bismillah 3 kali, syahadat sekali, selawat sekali, tiup ke tangan, usapin ke muka, ke dada, berangkat. Selama masih di mobil, insya Allah nggak bakal ketinggalan. Dia nggak bakal lupa, insya Allah nggak bakal lupa. Jadi itu lupa adalah penyakit was-was dari setan. Kan kalau kita tenang mah enggak, betul nggak? Kalau kita tenang mah, makanya jangan suka tergesa-gesa, nggak boleh tergesa-gesa. Santai-santai aja. Al-ajalatu minash, tergesa-gesa adalah bagian daripada penyakit yang dihembuskan oleh setan. Nah, ibu-ibu hadirat para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwa kita ini semua adalah orang-orang kelompok manusia yang sesungguhnya diharap-harapkan untuk pulang kembali ke asal kampung kita, yaitu akhir, dan menempati rumah asal kita namanya surga. Hebat nggak manusia itu? Hebat nggak bu? Bu, manusia di kita nih, umatnya Nabi Muhammad tuh hebat. Asal kampung kita akhirat, rumah awal tempat tinggal kita adalah surga. Hebat enggak? Mulia apa enggak? Tuh. Karena lantaran begitu, kita disuruh mengikuti Al-Quran, disuruh mengikuti hadis, disuruh mengikuti perkataan ulama, nasihat ulama, disuruh meninggalkan yang dilarang, disuruh mengerjakan yang diperintah, alias disuruh jadi hamba yang takwa. Tuh, makanya ayatnya jelas nih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum wa ulaika humul khasirun. Nah, kita diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala, pergantian hari, pergantian jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kemudian tahun demi tahun, selalu yang ada di dalam diri kita mengevaluasi, menyoroti, menilai, bercermin, apalagi
memohon tanda atau mengawasi apa-apa yang sudah kita kerjakan di tahun-tahun sebelumnya. Apakah saya ini sudah jadi orang yang lebih baik? Apakah saya ini sudah menjadi istri yang terbaik? Apakah saya ini sudah taat ibadah betul-betul kepada Allah? Sudah betul-betul pengakuan saya utuh dan tulus kepada Rasulullah sebagai umatnya? Apakah saya sudah termasuk ibu yang baik kepada anak-anak saya? Apakah saya termasuk sudah menjadi tetangga yang baik dengan tetangga saya? Apakah saya ini termasuk orang-orang yang kalau ngutang getap bayarnya? Tuh, kita pertanyakan terus dalam diri kita. Gitu Bu ya. Itu namanya mengevaluasi diri. Wattaqullah, hai hambaku, ayo benar-benar kamu takut kepada aku, kata Allah. Karena kenapa kita disuruh takut, benar takut, takwa benar takwa kepada Allah? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, yang kamu rahasiakan dari apa-apa yang pernah kamu kerjakan semasa hidup di alam dunia. Semuanya enggak lepas daripada pengawasan CCTV Allah. Siapa itu? Mereknya Mungkar, mereknya Rokib At. Yang tukang nulis namanya Kiroman Katibin. Enggak lepas kita. 1 kali 24 jam. Dosa sudah pasti banyak, tapi untung bagus Allah kasih solusi. Zuhur kita sholat, asar kita sholat, maghrib kita sholat, isya kita sholat, subuh kita sholat. Itu bagian dari untuk mensucikan diri akibat debu-debu yang menempel dari sebab dosa. Amin. Tuh, sebab manusia siapapun orangnya kecuali para nabi, para rasul, ya, yang tidak berdosa mereka semua. Sesudah selebih daripada itu adalah berdosa. Termasuk kita kalau ditanya apakah dosa kita banyak, nyaut paling banyak dosa gua sama dosa lu mah gitu. Amal lu paling banyak apa dikit? Banyakan amal lu, amal gua nggak ada apa-apanya, sedikit amal gua. Udah, kita kalau urusan dosa kita ngaku banyak, urusan amal kita ngaku dik. Tuh orang solehah begitu tuh. Orang yang solehah begitu, orang yang bener begitu. Urusan dosa ngaku banyak, urusan amal baru sedikit. Supaya kagak tinggi hati, supaya enggak merasa sebab amal ibadah yang kita kerjain kalau Allah kagak ridho enggak bisa masukin kita ke sorga, Bu, dan enggak bisa nyelamatin kita dari ganasnya neraka. Lalu apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Dari sebab kita beramal ibadah lalu Allah ridho, kita bisa masuk ke surga. Dari sebab kita beramal ibadah, Allah membela kita, nggak bisa kita masuk neraka. Tetap amal ibadah mah ada, tapi endingnya, ujungnya, pemungkasnya adalah ridho Allah. Apa? Ridho Allah. Supaya kita dapat, kitanya kudu ikhlas, ya Bu ya, kudu Inilah ajaran daripada ilmu tauhid, ilmu keimanan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu sholat, kamu puasa, kamu berzakat, kamu berinfak, kamu bersedekah, kamu umrah, kamu haji, kamu baca Quran, kamu zikir malam, sholat duha, sholat tahajud, semuanya kau niatkan ikhlas lillahi, seakan-akan engkau melihat kepada Allah. Tapi kalau engkau sholat, engkau puasa, engkau melakukan segala aktivitas kegiatan ibadah yang diperintah oleh Allah, yang disunahkan oleh Rasulullah, kalau engkau tidak melihat Allah, yakin Allah sedang menilai ibadahmu. Ini namanya ihsan. Ada orang yang memuji kita, alhamdulillah, balikan itu pujian, pulangin itu pujian kepada Allah. Kalau ada orang yang menghina kita, buru-buru minta ampun, astagfirullah.
Demen benci itu biasa, pro kontra adalah hal yang lumrah. Kagak semuanya orang demen sama kita, enggak semua juga orang benci sama kita. Dan juga anak, kadang-kadang ada yang demen sama emaknya, ada yang benci sama emaknya. Tapi anak begitu mendoraka itu. Ya anak mah kagak boleh benci sama orang tua. Walaupun orang tua cerewetnya bukan main, tetap orang tua mah cintai, muliakan, nggak boleh orang tua mah. Ya, begitu ajaran agama. Jadi ridho bisa didapat bukan semata-mata dari amal ibadah, tapi amal ibadah juga ia menjadi penyebab yang diiringi dengan keikhlasan. Penting nih Bu. Jadi di awal tahun 2023 kita berusaha untuk semaksimal mungkin dengan segala upaya dan usaha. Yuk kita menjadi orang yang ikhlas. Dah beres tuh. Memang nih ngomonginnya enak, ngomongnya nih ikhlas ya. Iya. Ntar ada ujiannya tuh. Nih ujiannya apa? Ibu baik sama tetangga depan rumah, baik suatu ketika dia memfitnah kita. Ayo dilabrak apa jangan? Labrak apa jangan? Jangan. Kalau dia yang ngelabrak, lawan. Kalau kita jangan ngelabrak. Itu ujiannya. Kayak Ibu Haji Juria, dia rajin sedekah, HP-nya hilang. Diuji juga tuh. Coba sedekahnya ditambahin apa kagak? Apa sedekahnya berhenti? Nah, itu ujian ikhlas sama. Itu ngomongnya enak, ngerjainnya susah. Tapi emang begitu. Apa namanya? Kenyataannya emang kayak begitu Bu. Emang kayak begitu. Kita ngelihat anak orang pada nurut-nurut, padahal almanya biasa-biasa. Lah kita yang rajin sembahyang, anak pada doraka semua. Ayo, apa kita ngikut-ngikut jadi berhenti sembahyang, berhenti ngaji gara-gara anak pada nyeksa? Itu ujian Kalau kita pakai ilmu, anak yang sudah kita didik tapi masih durhaka, kita lepas tanggung jawab. Nggak harus gila ngikutin anak yang pada kagak mau ibadah. Paham Ibu ya? Paham ya Bu? Begitu pula sama suami. Cinta setengah mati boleh sama suami, tapi selagi dia cintanya setengah mati kepada Allah dan Rasul. Kalau dia cintanya sama ibu, kelempangan ibu lagi muda doang mah, ibu sakit ditinggal-tinggal mulu. Racunin. Jahat itu mah jahat namanya laki begitu. Ketika ibu sehat dibawa-bawa baik, mana baik dibawa-bawa. Ketika ibu sakit dilongok aja kagak di kamar, malah ngomong sama anaknya, malu sakit lama amat ya. Emang apa-apa, gue udah pegel ngeliatnya. Enak nggak hati dikata gitu? Enak nggak? Tuh. Jangan sampai ada dah. Nauzubillah ya. Paling ibu nangis dah. Nangis. Ibu ya? Masya Allah. Tapi makanya berdoa dah. Tapi begini konsepnya Bu. Selagi ibu cinta kepada Allah dan Rasulullah dengan cinta yang ikhlas serta ridho, nanti semua yang ada di samping kanan kiri kita, yang ada di dekat kita akan sangat mencintai dan menyayangi kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau semua segala apa yang Allah perintah kita kerjakan dengan ikhlas mengharap ridha Allah, segala yang apa Allah larang kita tinggalin dengan juga ikhlas, bukan terpaksa. Kemudian kita berusaha dengan segala upaya dan usaha dan segala kemampuan kita untuk benar-benar menjadi hamba yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
maka insya Allah dah mau tahun berapa baik kita hidup, tetap dalam keadaan menjadi orang yang amanu wa amilus sholihat, orang yang senantiasa iman bersemayam dalam dadanya, orang yang senantiasa terus menerus beramal soleh. Sebab dengan beriman dan beramal soleh nanti Allah akan berikan ganjaran yang hebat. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka tidak akan pernah putus-putus kebaikan, pahala, anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari hidupnya sampai di alam kubur, sampai nanti bangkit dari kubur menuju mahsyar di akhirat. Surga sebagai tempat abadinya sudah disiapkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada satu doa supaya kita nih aman dari musibah kagak menimpa kita. Ibu, selain ibu zikir baca selawat, baca lagi doa tolak bala. Doanya kalau yang udah hafal ya bagus, kalau yang belum hafal ya hafalin. Doanya begini: Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas samai. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allahnya 7. Bisa ada yang udah hafal? Ada? Ayo baca bareng-bareng. Allahumma ya kafiyal balaik. Tangannya begini gitu tuh, tangannya kan nolak bala. Allahumma ya kafiyal balaik final bala qabla nuzulihi minas samai. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Jadi ya Allahnya 7. Bacanya berapa kali? Bacanya 7 kali. Kapan? Tiap waktu sholat. Biar Allah tolak bala yang datang ke badan, tolak bala yang datang ke suami, tolak bala yang datang ke anak, tolak bala yang datang ke pekerjaan kita, tolak bala yang datang ke rumah kita. Allah menolak bala, mencegah bala yang bakal datang ke kampung kita, ke kota kita, ke negara kita. Amin. Jadi baca ibu ya. Apa aja ya? Bisa nggak? Coba sekali lagi. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas samai. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Satu misalnya, Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas samai. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. 7 kali. Tapi jangan lupa zikir selawat jangan ditinggal. Sebagai uraian penutup cerita Habib Lutfi bin Yahya radhiyallahu anhu. Jadi kan kalau kita ngapalin Quran mah susah, Bu. Kalau kita jadi hafizatul Quran, penghafal Quran mah udah seumur begini susah. Kuliah aja terbalik baca kuliah, apalagi Quran 30 juz. Habib Lutfi bercerita ketika ada pembongkaran makam, ada makam yang dibongkar, kuburan yang dibongkar yang usianya udah 30 tahun. Pas dibongkar yang meninggal laki-laki, udah meninggal 30 tahun, kain putihnya masih utuh, malah wangi. Jasad si orang itu juga kayak mati seminggu yang lalu. Ditelusur di Google Map ceritanya, siapa nih orang? Ternyata ini orang seumur hidupnya tidak akan tidur kalau malam hari sebelum membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Itu doang tuh amalannya. Ya dia sembahyang tetap. Dia kalau mau sholat dia baca selawat 1000 kali. Selawatnya selawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Coba ibu mulain tuh, supaya nanti ibu kalau meninggal dunia badannya yang cakep, yang botok kagak dimakan tanah. Amin. Iya. Kaget. Ya misalnya
seorang jamaah Masjid Darussalam sudah wafat 40 tahun yang lalu, ketika digali kembali seperti mati baru kemarin. Agak tahu salah lihat. Ternyata benar, 40 tahun dia meninggal, seakan-akan kayak mati baru kemarin sore. Amalan apa yang dia baca? Ternyata semasa hidupnya kagak pernah berhenti wirid baca selawat. Saya ada orang minta ditolongin, Pak Ustadz, teman saya kagak bisa tidur. Kata saya suruh baca selawat kalau mau tidur dia malam. Kalau dia nggak kuat 1000, baca 500. Tapi katanya kuat 1000 mah. Dia baca 1000 kali. Alhamdulillah dapat seminggu kemudian orang itu telemanya nelpon saya. Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang udah bisa tidur. Tapi bangun nggak? Ya bangun. Takutnya tidur kagak bangun-bangun. Itu orang udah 10 tahun kena penyakit insomnia. Obat yang dari 1 juta sampai 5 juta kagak mempan. Saya suruh baca selawat, alhamdulillah sekarang bisa tidur. Itulah kehebatan selawat. Jadi selawat sebanding dengan Al-Quran keutamaannya tuh selawat tuh ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, nggak usah selawat kamilah, nggak usah selawat yang panjang-panjang. Udah itu aja tuh, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu buat wirid, buat zikir. Insya Allah beres semua. Kalau ibu punya penyakit nih, wirid selawat, sallallahu alaihi Muhammad. Dapat 1000, minum airnya. Bener, minum airnya. Mau penyakit apa juga waras. Satu lagi jamaah saya, dia punya penyakit asam lambung. Asal mau menstruasi aja angot. Coba wirid selawat. Emang saya udah kasih wirid selawat. Dia kalau wirid kuat 2000, baca 3000 tiap hari. Habis itu kata saya tiup di air rutin. Alhamdulillah katanya udah hilang. Kalau head sekarang udah kagak amat lagi sakit perutnya. Dari sebab baca sholawat. Itu selawat bu. Ayo, jangan terlalu percaya sama obat-obatan dokter. Obat itu boleh ada, tapi kita kudu yakin dengan doa, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi zikir selawat, tutup doanya Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas samai, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wa masyayikhina wa limuallimina wa liman hakun alaina wa liman ahsana ilaina wa li jiranina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas samai, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.